Halo, selamat siang para sahabat semua. Di kesempatan kali ini saya kedatangan customer Yamaha NMAX yang seperti ini. Yang ini tadi sudah saya lepasin bagian cover bodinya, dan keluhan motor ini ke sini tuh motornya tadi mogok, dan mogoknya itu karena mati bagian businya. Nah, seperti ini. Nah, setelah saya ganti businya, ini motor bisa hidup. Motor bisa hidup, tapi suaranya itu kasar sekali. Ada suara ngelidik keras di bagian mesinnya. Nah, ini tak usah berlama-lama, langsung saya praktekkan saja. Kita cek gimana suaranya. Kita kontak on dulu. Sudah on. Sekarang kita nyalakan. Nah, seperti ini suaranya. Jadi suaranya tak seperti itu. Cukup lumayan keras. Suara ngelidiknya juga keras sekali. Nah, ini penyebab ngelidiknya apa? Langsung saja kita bongkar dulu bagian mesin. Nanti kita cek sama-sama. Jadi kerusakan apa yang menyebabkan suaranya itu sampai seperti ini. Langsung kita kerjakan. Kita matikan dulu kontak. Itu apa kowe? Ora tombok opat. Ada tinggal kali. Apa nih?
Nah, seperti inilah kondisinya setelah mesin kita bongkar. Jadi di bagian pistonnya itu ternyata baret parah. Untuk pan pistonnya, jadi untuk bagian pan pistonnya kondisinya masih bagus. Untuk di bagian blok puringnya seperti ini. Baret bagian sini. Tepatnya itu di sisi sebelah atas. Sama dengan bagian pistonnya ini tadi, sebagian sebelah atas mengalami baret. Terus cek juga jangan lupa di bagian stang piston kalau kondisi seperti ini. Jadi stang pistonnya ini oblak ke atas ke bawah atau tidak. Jadi maju mundurnya ini oblak atau tidak dicek juga. Jadi jangan sampai lupa pokoknya bagian stang pistonnya ini. Kalau untuk motor ini masih bagus ini. Jadi tidak terjadi oblak di bagian stang pistonnya. Kalau untuk kondisi silinder headnya sendiri seperti ini. Bearingnya ini terasa gregel atau oblak atau tidak dirasakan juga. Pokoknya dicek satu persatu. Bagian pen dari templarnya ini juga. Soalnya untuk motor NMAX seperti ini sering terjadi pennya itu mengalami oblak. Jadi harus dilakukan pengecekan juga. Jangan lupa pokoknya. Kalau untuk kondisi motor ini masih bagus. Di bagian bearing dari noken as itu masih kondisinya masih bagus. Mau untuk kondisi pen dari templar itu belum kita cek. Baiknya kita cek saja sekalian. Nah, ini untuk kondisi bagian silinder headnya, perangkat di bagian silinder headnya. Kalau untuk noken asnya seperti ini. Ini noken asnya masih bagus, tidak terasa gregel. Jadi aman di bagian noken asnya. Bearingnya juga masih bagus. Sini juga masih bagus, tidak terasa gregel. Kalau untuk bagian templar, bagian pen sama bagian apa ini? Bearingnya ini, bearing di bagian templar ini juga masih bagus. Jadi tidak terasa goyang atau oblak. Putarannya juga bagus, lancar, tidak terjadi gregel, tidak oblak. Asnya juga masih bagus, berarti templarnya masih kondisi bagus. Untuk yang X, yang in, bagian in seperti ini. Ini ada perangkat khusus di bagian in. Pas pemasangan jangan sampai terbalik, jangan sampai keliru. Jadi ini ada ring, terus ini ada per, ada ininya juga. Pokoknya perangkatnya seperti ini di bagian templar in. Untuk kondisi bearingnya masih bagus, tidak terjadi oblak, putaran juga lancar. Asnya juga tidak baret. Soalnya ini kalau baret sedikit saja ini pengaruh. Maksudnya
agak tergerus. Kalau agak tergerus itu pengaruh sekali pokoknya. Jadi terjadi oblak nanti. Jadi dipastikan juga di bagian sini masih layak pakai atau tidak, pokoknya dipastikan dulu. Jadi jangan sampai terlewat di bagian noken as, di bagian Templar in dan Templar X, termasuk as dan bagian bearingnya ini. Ini yang sering terjadi rewel. Kalau ini kondisinya Templar in dan X masih bagus semua. Token as juga masih bagus. Kalau untuk klep, bos klep saya rasa masih bagus, soalnya suaranya tadi bukan suara klep. Kalau bagian klep itu bunyinya itu tik 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 seperti itu. Ini kan tidak bunyi tik 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 seperti itu. Cuma pas ditarik gas itu tambah berderik, ngelidiknya itu keras sekali bawahnya. Jadi gasnya bukan di bagian klep kalau seperti itu. Kalau di bagian klep itu biasanya kemericik, bunyinya tik 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 seperti itu. Jadi fit penyakitnya itu murni di bagian piston dan bagian boringnya ini mengalami baret. Jadi kalau para sahabat semua menemui motornya itu mengalami suara ngelidik keras seperti tadi, itu kemungkinan besar di bagian piston dan bagian boringnya mengalami baret seperti ini. Suaranya pokoknya seperti yang saya videokan tadi, Pak. Untuk di bagian stang piston juga aman. Jadi murni atau fit pergantiannya itu bagian piston dan bagian blok boring. Blok boringnya ini bisa di shock ulang, bisa diganti sekalian sama boringnya, sama bagian pistonnya. Kalau untuk motor ini sudah di shock, bekasnya berarti sudah pernah ganti. Ini shock lapis bagian sini sudah dilapisi besi. Ini berarti dulu sudah pernah ganti piston, jadi tinggal kolter ulang. Jadi ganti pistonnya, di kolter ulang bagian boringnya. Tapi kalau belum di shock full seperti ini atau shock lapis seperti ini, itu bisa dilakukan shock full atau shock lapis dulu baru di kolter. Kalau enggak diganti sekalian sama boringnya juga lebih bagus. Jadi piston sama boringnya satu set itu malah lebih bagus. Nah, jadi itu saja sedikit sharing video dari saya mengenai proses dan cara mengatasi motor Yamaha NMAX, tepatnya itu NMAX lama atau NMAX OLD yang mengalami suara ngelitik keras seperti tadi. Pokoknya dicek satu persatu di bagian ini tadi, bagian Templar, noken as, piston sama stang piston, jangan sampai ketinggalan, mohon. Nah, jadi itu saja, semoga ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di kesempatan video yang berikutnya. Bye bye.